Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil makalah kami. Selamat menyaksikan. Pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun atau suara teks, gambar, data, audio, video melalui jaringan berbasis komputer. Telekomunikasi juga disebut sebuah teknik yang mampu mengubah sistem teknologi informasi. Sangat penting bagi pengguna untuk mengerti beberapa karakteristik penting dari komponen dasar jaringan telekomunikasi. Hal tersebut dapat membantu keputusan mengenai alternatif telekomunikasi. Saluran telekomunikasi dapat diartikan sebagai data dan bentuk telekomunikasi yang ditransmisikan di antara pengirim dan penerima dalam suatu jaringan telekomunikasi. Dua jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama, broadcast networks, merupakan sinyal yang ditransmisikan oleh satu peralatan end sampai user secara otomatis didengarkan oleh semua peralatan end user, misalnya radio dan televisi. Yang kedua, switched network, merupakan sinyal yang harus dirutekan melalui mode jaringan atau rute yang diinginkan, misalnya telepon jaringan. Yang C, tipe jaringan telekomunikasi, merupakan gabungan dari broadcast dan switched network, misalnya segmen. 3. Perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi, yaitu menunjukkan kecenderungan membuat suatu dimensi-dimensi baru dalam pelayanan yang diberikan. Misalnya perkembangan dari jaringan PSDN, Digital Intelligent Network, Wireless Application Protocol atau WAP, dan jaringan telepon digital seluler atau GSM. Peran Intelligent Network sebagai konsep arsitektur jaringan dan sistem reservasi berbasis konsep Wireless Application Protocol atau WAP. 1. Intelligent Network atau IN atau jaringan cerdas merupakan suatu arsitektur jaringan telekomunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan framework sehingga kerja terjaringan untuk implementasi, kontrol, dan manajemen menjadi lebih efektif. 2. Sistem reservasi berbasis web. Konsep Wireless Application Protocol adalah gabungan dua industri dan teknologi yang sedang berkembang pesat, yakni wireless dan internet. Sebagai salah satu contohnya adalah sistem reservasi taksi pada awalnya dilakukan melalui telepon. Poin keempat yaitu pengertian komunikasi. Menurut Effendi, istilah komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Maksud dari kata sama di sini adalah sama maknanya. Artinya, jika dua orang atau lebih terlibat dalam komunikasi, maka komunikasi akan berlangsung selama adanya kesamaan makna mengenai apa yang sedang dibicarakan. Ada beberapa unsur komunikasi menurut Widjaja, yaitu yang A, sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam menyampaikan pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Yang kedua, komunikator. Komunikasi itu sebagai suatu proses di mana komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, saluran adalah saluran penyampaian pesan, bisa disebut media. Komunikasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi yang baik secara tulisan maupun lisan. Komunikasi sering dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan komunikasi yang baik, maka penyampaian informasi akan memberikan kesan yang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, maka akan menimbulkan kesan yang kurang baik atau kurang baik.